Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Torik, mahasiswa manajemen semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150200. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Darmainis. Oke, bismillah, kita langsung mulai. Kalau kita bicara tentang sistem, maka kita ibaratnya bicara tubuh manusia. Sistem ekonomi itu juga seperti tubuh manusia. Maka kita harus melihat ibarat manusia. Kita pecah unsurnya itu menjadi 4. Itu kemarin yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah tubuhnya. Nah, sistem ekonomi kapitalisme itu tubuhnya apa? Tubuhnya adalah pasar bebas atau liberalisme. Nah, itu tubuhnya. Kemudian aliran darahnya. Kemarin sudah kita singgung, aliran darahnya adalah aliran uang kertas. Kemudian yang ketiga adalah jantungnya. Kira-kira jantungnya apa? Kemarin juga saya sudah singgung, yang disebut jantung itu adalah pusat peredaran darah. Kalau disebut jantung berarti seluruh aliran darah itu masuk ke dalamnya. Dan yang disebut jantung itu seluruh aliran juga keluar darinya. Maka dalam sistem ekonomi kapitalis, dia juga punya jantung di mana seluruh aliran uang itu akan masuk ke dalamnya dan seluruh aliran uang itu juga akan keluar darinya. Tidak ada aliran uang yang tidak masuk ke dalamnya. Kita sudah tahu jantungnya apa? Ya, jantungnya adalah lembaga perbankan. Itu jantungnya ekonomi kapitalisme. Kalau disebut jantung, kita bisa tahu itulah yang menentukan hidup matinya ekonomi. Makanya kalau kita melihat terjadi krisis ekonomi, setiap kali terjadi krisis ekonomi, apa yang diselamatkan terlebih dahulu? Ya, pasti jantung kan. Nah, nggak mungkin kakinya itu diurusin, tangannya diurusin. Pasti yang akan diselamatkan adalah jantungnya. Masih ingat krisis moneter tahun 1997-98 atau tahun 2008? Nah, selalu kalau terjadi krisis yang akan diselamatkan dulu itu apa? Ya, jantungnya. Nah, rakyat mau mati, mau kelaparan, nggak penting. 9798 menyelamatkan jantungnya itu dengan digelontorkan sekitar 650 triliun. Itu uang zaman itu ya. Ingat, kurs dolar waktu itu masih sekitar 2.500. Acuannya itu sekarang sudah 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Nah, itu untuk menyelamatkan jantungnya. Tapi nggak ada apa-apa dibanding dengan Amerika. Kalau kita 650 T, kalau Amerika 6.000 T atau triliun. Untuk menyelamatkan jantung krisis 2008, nah yang paling penting lagi apa? Pompanya. Ya, betul. Jadi punya jantung itu nggak ada gunanya kalau nggak bisa mompa. Pernah lihat orang mati? Nah, itu lihat mayat ya, itu seluruh tubuhnya komplit. Kepalanya ada, gembungnya ada, kakinya ada, tangannya ada, jantungnya juga ada. Tapi kenapa mati? Karena jantungnya tidak berdenyut. Jadi nggak ada gunanya manusia itu punya jantung tapi tidak ada pompanya. Nah, sekarang yang memompa seluruh aliran darah itu apa? Kalau dalam ekonomi yang bisa membuat aliran uang itu terus bisa mengalir, terus bisa berdenyut, pompanya itu apa? Ya, kemarin sudah kita singgung juga, pompanya tidak lain adalah suku bunga. Makanya kemarin BI kenapa menaikkan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75, naik 0,25. Nah, kenapa suku bunga dinaikkan? Karena BBM
dinaikkan. Kalau BBM dinaikkan pasti akan menimbulkan inflasi. Kalau inflasi itu melonjak tinggi, istilah dalam ekonomi itu terjadi overheating. Ya. Jadi pemanasan. Kalau tubuh terlalu panas, obatnya apa? Maka yang harus di-setel adalah pompanya. Bagaimana agar panas tidak terlalu tinggi? Bagaimana agar inflasi turun? Maka resepnya suku bunga harus dinaikkan. Makanya langsung keputusan kenaikan BBM langsung diikuti dengan kenaikan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75. Insya Allah itu merupakan bunga bank tertinggi di dunia. Gak ada lawannya. Sekaligus itu untuk menarik ya pelarian dolar yang sudah keluar dari Indonesia. Gara-gara apa? Suku bunga The Fed naik. The Fed itu adalah Bank Indonesia Amerika. Kalau suku bunga Bank Amerika naik, itu akan membuat tarikan dolar yang ada di Indonesia kesedot ke sana. Dan itu sangat bahaya bagi tubuh Indonesia. Kalau dolar sampai kesedot ke Amerika, berarti jumlah dolar akan turun. Kalau jumlah dolar turun, dolar akan naik, rupiah akan jeblok. Tembus 12.000 kan? Kenapa suku bunga Amerika dinaikkan? Itulah hebatnya suku bunga, nggak main-main. Jadi cukup ngatur bunga naik turun ya. Itu aliran darah langsung ke sana kemari. Jadi kuncinya apa? Pompa jantungnya. Inilah yang disebut sistem ekonomi kapitalis. Oke, sudah paham ya? Itulah tubuh kapitalisme. Maka tawaran saya dulu kalau ikut edisi 1, 2, 3 ya. Maka memang tawarannya ada 2 sebenarnya. Kita mau katakanlah ini tubuh yang tidak islami, kemudian sering menimbulkan krisis ekonomi, atau kalau dia sehat akan menghegemoni. Nah, kita mau memperbaikinya bagaimana? Selalu ada 2 kemungkinan. Apakah mau kita perbaiki secara parsial ya, atau kita lebih suka dengan tubuh kita sendiri? Kita lebih suka memiliki tubuh sendiri ya. Berarti lebih suka memiliki sistem ekonomi sendiri. Itu terserah umat Islam. Ya. Ini umat Islam kan? Nah, terserah. Nah, maka kalau kita setuju dengan pilihan pertama, yaitu perbaikan secara parsial, maka kita nggak usah cari tubuh yang lain. Kita pelototi saja itu tubuh kapitalis. Maka kalau ingin memperbaiki, mulailah dari jantungnya. Ya, dengan cara apa? Jantung babi ini bagaimana agar menjadi jantung sapi? Kalau Anda disodori jantung babi, bagaimana supaya halal dimakan? Dicuci dulu 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, diharamkan kalau jantungnya itu bisa kita perbaiki, nanti tubuhnya juga bisa berubah. Dan itulah yang yang diperjuangkan hampir semua pejuang-pejuang ekonomi syariah di seluruh dunia. Dari Maroko sampai Maroke, perjuangan ekonomi syariah itu seperti itu, dimulai dari memperbaiki jantung. Dan itu merupakan keputusan dari pertemuan yang diinisiasi oleh konferensi tingkat tinggi dari negara-negara OKI. Itu sudah sejak tahun 1971. Inisiasi itu sudah dimunculkan itu di pertemuan negara-negara OKI untuk merumuskan. Mereka itu sudah sadar. Itu yang ketemu pakar itu hampir semua dokter-dokter ya. Ekonomi Islam, dokter ekonomi yang menguasai Islam. Sekitar 600 makalah itu dipresentasikan. Semuanya setuju bahwa ekonomi sekarang adalah ekonomi kapitalisme. Ini ekonomi yang harus kita lawan dan harus kita rubah. Terus caranya merubah bagaimana? Akhirnya melahirkan deklarasi munculnya perbankan syariah. 71 cikal bakalnya seperti itu. Itu pertemuan seluruh ekonomi muslim dunia. Ya. Ada 600 makalah yang dipresentasikan. Nah, berarti seluruh dunia sepakat. Kita nggak usah bikin makhluk baru.
Anehnya. Ya cukup dengan memperbaiki jantungnya. Kalau jantungnya sudah Islami, diharapkan nanti semuanya jadi Islami. Silakan dipilih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Allahumma fiqhun ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.